Selamat sore para netizen dimanapun kita berada, salam inspirasi bagi kita semua ya. Perseteruan antara PKB dan PBNU mulai menemukan titik temu ya. Dan kita lihat saja begitu apa yang terjadi sekarang ini. Kabarnya dari adanya mulai dari pelantikan, pemecatan dan penggeledahan diwarnai dengan perseteruan PKB dan PBNU. Kabarnya begitu orang-orang dekat dari keluarga dari Gus Ipul dan Gus Yahya begitu kabarnya ada pemecatan-pemecatan DPR yang kemudian DPR terpilih begitu kan ya di di pusat DPR RI begitu kan. Kabarnya dipecat ya, kita baca aja, ini menarik begitu kan ya, dalam artian kita menarik itu kenapa kok dipecat, ada apa di balik ini semua, kita baca ini. Pelantikan, pemecatan dan penggeledahan diwarnai perseteruan PKB dan PBNU ya. Makin banyak drama terjadi di pengunjung masa kepemimpinan Presiden Joko Widodo. Ada 3 peristiwa terjadi dalam berdekatan yang makin memperlihatkan adanya dinamika besar antara Nahdlatul Ulama dengan PKB atau Partai Kebangkitan Bangsa. Mulai dari penggeledahan rumah dinas Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi dari PDTT, Abdul Halim Iskandar oleh Komisi Pemberantasan Korupsi KPK yang disusul dengan pelantikan Sekjen Pengurus Nahdlatul Ulama PBNU Saifullah Yusuf sebagai Menteri Sosial, hingga dipercaya anggota DPR RI terpilih ya dari Partai Kebangkitan Bangsa PKB sekaligus sekretaris pribadi atau Sespri Ketua Umum Pengurus Nahdlatul Ulama PBNU Yahya Khalil Stakuf, Ahmad Gufron dan Siroj kediamannya Abdul Halim Iskandar ya alias Gus Halim ya digeledah KPK terkait kasus dugaan korupsi dana hibah di Jawa Timur pada hari Selasa kemarin. Dari giat itu, KPK menyita sejumlah barang bukti termasuk uang, ya tunai dan bukti elektronik. Fakta Gus Halim adalah kakak dari Muhaimin Iskandar atau Caimin ya. PKB memunculkan prasangka bahwa penggeledahan ini tak bisa dipisahkan dari nuansa politik. Menanggapi hal itu, Ketua DPP PKB Saiful Huda ya hanya bisa pasrah. Ia menjelaskan PKB tetap mendukung penegakan hukum serta pemberantasan korupsi. Namun ia berharap penggeledahan rumah Gus Halim dilakukan murni sebagai upaya penegakan hukum. Nah, inilah saya kira ada carut-marut di dalam yang kemudian dipersiapkan begitu kan ya, dipersiapkan. Kalau kita melihat dengan secara realitas ya bahwa PKB tidak mengusung Anies Baswedan saat ini dengan adanya kasus-kasus seperti ini, saya kira tepat ya. Kenapa? Karena Caimin membutuhkan harus licin sana sini, permainannya harus kuat begitu kan ya. Ini yang kita alasan itu yang kita dengar begitu kan ya di media sosial bahwa saat ini bagaimana PKB mau direbut kabarnya ya. Terus bagaimana langkah dari Halim begitu kan ya yang kemudian rumahnya digeledah oleh KPK justru akan semakin menemukan titik temu. Ada apa di balik ini semua? Bukankah dana hibah yang kemarin begitu kan yang kabarnya ya orang-orang yang akan dijadikan tersangka apakah sekarang masih eksis-eksis saja? Lantas bagaimana dengan pelantikan-pelantikan nanti di DPR RI begitu kan? Saya kira ini yang akan kita lihat begitu ke depan bahwa orang-orang yang kemudian memainkan peran seperti ini begitu kan bisa saja nanti satu persatu terbongkar mana yang baik, mana yang kemudian ingin kekuasaan yang erat. Dengan pelantikan Gus Ipul itu sudah mengidentifikasi hati-hati seorang PKB. Caimin harus hati-hati begitu kan. Bisa-bisanya mereka kalau kekuatan dari PBNU ini bisa saja ya Abdul Halim terlebih dahulu begitu terus kemudian Caimin bisa saja satu persatu. Ya makanya dengan adanya situasi seperti Caimin harus licin lah gitu kan ya memainkan peran politik itu. Coba kita lanjutkan ya. Ini menarik. Menariknya, sehari setelah penggeledahan Sekjen PBNU Saifullah Yusuf ya dilantik ya. Sontak pelantikan ini menimbulkan tanya ya, ada anggapan ini bagian dari kompensasi atau langkah strategi untuk menerapkan PBNU dan Prabowo. Ada juga menduga ini bagian dari skenario pemerintah sedang mengelola rivalitasnya di antara dua kubu tersebut. Saiful Huda berusaha meredam ketegangan ini ya, tetapi menghormati keputusan Presiden sebagai bagian dari proses demokrasi yang sah ya, seraya menekankan pengangkatan Gus Ipul sebagai menterinya.
Bahkan terbaru PKB dan mengirimkan surat ke KPU ya terkait dengan melakukan pergantian. Ini yang menarik ya. Yang menariknya di sini nih. Terbaru, PKB telah mengirimkan surat ke KPU untuk melakukan pergantian nama anggota DPR RI terpilih dari Partai Kebangkitan Bangsa PKB, sekaligus Sekretaris Pribadi Sespri Ketua Umum Pengurus Nahdlatul Ulama PBNU Yahya Khalil Stakuf, Ahmad Gufron, dan Siraj, dengan caleg terpilih lainnya. Ini ada apa di balik ini semua begitu kan? Justru inilah yang kemudian menimbulkan spekulasi, menimbulkan ketegangan. Orang-orang yang sudah mengeluarkan biaya yang banyak, bertemu dengan rakyat, mengeluarkan waktu yang begitu panjang untuk agar terpilih di situ begitu. Tapi pada kenyataannya lihat saja apa yang dilakukan oleh PKB. Dan sekarang kita minta penjelasan ke PKB. Bagaimana soal-soal seperti ini? Apakah dari Sespri ini tidak mengikuti arahan dari PKB? Apakah politik-politik yang kemudian di dalamnya ingin disusupi agar pecah belah atau bagaimana? Kita lihat saja selanjutnya begitu kan ya. Tapi pada kenyataannya saya kira kita tunggu saja pemecahan ini bagaimana. Kalau diganti dengan orang, kasihan mereka mengeluarkan uang banyak, tidak sedikit di situ begitu di DPR RI begitu kan ya, yang kemudian mengeluarkan uang di situ begitu kan, paling tidak miliaran di situ. Saya juga dapat kabar dari media bahwa PKB telah menyurati Komisi Pemilihan Umum untuk yang mengganti nama saya. Namun demikian sampai detik ini saya belum menerima surat resmi dari Partai Kebangkitan terkait dengan pemberhentian itu. Gufron mengaku sudah mendatangi kantor Dewan Pengurus Pusat DPP PKB pada hari Kamis ya untuk mengklarifikasi kabar pergantian anggota dewan maupun perhentian sebagai kader ya partai. Sayangnya tidak ada satupun pengurus DPP PKB yang dapat ditemui oleh dirinya. Selain Ahmad Gufron Siraj, anggota DPR terpilih ya PKB Daerah Pemilihan Jatim ya Irsyad Yusuf mempertanyakan status usai terdapat kabar pergantian sebagai anggota dewan ya periode 2024-2029. Dia menduga pergantian anggota dewan dan pemberhentian sebagai kader partai ya berkaitan dengan dinamika yang terjadi antara PKB dengan PBNU. Terlebih dia merupakan adik kandung dari Gus Ipul. Dalam pemahaman kami ada pemilu ya, pada pemilu kita yang menganut sistem proporsional terbuka ya. Bahkan deretan peristiwa ini menunjukkan hubungan NU dan PKB ini kini berada di persimpangan jalan. Konflik itu tak lagi sekedar perbuatan pengaruh, tetapi menjadi pertarungan untuk menentukan arah masa depan kedua organisasi tersebut. Dalam jangka panjang pemecatan dan bisa ya berdampak pada politik nasional, terutama dalam melihat arah koalisi yang akan terbentuk setelah pemilihan 2024 ini. Tapi pada kenyataannya begini, soal politik yang ada, kenapa PKB tidak memecat dari awal begitu kalau mereka tidak diinginkan begitu kan ya? Kalau sudah jelas-jelas itu adalah anaknya saudaranya Gus Ipul, kan begitu logikanya. Secara tidak langsung kan ada peran mereka untuk menunjukkan kursi dari DPR itu semakin naik. Salah satunya adalah menggunakan elektabilitas dan popularitas dari Sespri yang menakyakut ini begitu kan. Secara tidak langsung di desa mereka mungkin salah satunya dihormati ya atau apa begitu kan ya. Kenapa tidak di awal itu bertindak begitu? Yang jelas-jelas Gus Ipul kan sudah jelas di situ adalah sebagai salah satunya sebagai ya perlawanan lah terkait dengan PKB di tahun 2024 kemarin terkait dengan Pilpres. Tapi kenapa kok tidak dipecat dari awal? Nah, inilah sekarang ini memang sebuah partai itu punya kebijakan tersendiri begitu kan ya. Apakah di balik ini semua ya ada kong kali kong besar atau bagaimana? Kita tunggu saja jawaban dari Caimin nantinya ya. Karena Sespri ini sudah mendatangi PKB begitu meminta kejelasan bagaimana ke depan. Oke, mungkin itu yang kami sampaikan. Tonton terus channel Hodari Podcast Raya ini. Jangan lupa di subscribe.